kesiapan untuk membela negara, menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia dari ancaman yang dapat memecah belah persatuan kita. Menurut saya, kesiapsiagaan bela negara itu kemampuan dan kesiapan seseorang itu untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan negaranya sendiri dari berbagai macam ancaman, entah itu dari luar ataupun dari dalam. Kesiapsiagaan bela negara itu menurut saya ya, untuk kemampuan negara dan warga negara yang untuk menghadapi sebuah ancaman atau sesuatu yang mengancam negara tersebut. Nah, contohnya itu ada kayak terorisme, serangan militer, atau bencana alam gitu sih. Terkait kesiapsiagaan bela negara, kita dituntut secara sadar untuk sehat secara jasmani juga rohani. Untuk apa? Untuk melindungi kedaulatan rakyat dan juga melindungi bangsa dan negara Indonesia. Kesiapsiagaan bela negara merupakan kemampuan dan kesiapan individu, masyarakat, dan negara untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara dari berbagai ancaman baik yang bersifat militer maupun non-militer. Kesiapsiagaan bela negara mencakupi berbagai aspek seperti aspek kesiapan militer, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi nasional. Dalam konteks Indonesia, kesiapsiagaan bela negara menjadi sangat penting karena Indonesia terletak di kawasan yang rawan konflik dan ancaman. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang menegaskan pentingnya kesiapsiagaan bela negara dan menjadikannya sebagai tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Bangga dengan menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, ikut melestarikan budaya Indonesia. Yang ketiga, tidak menyebarkan berita-berita negatif atau berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. Ya, untuk pertanyaan keduanya, caranya mungkin kita tidak bisa memberikan pendidikan ya, kayak pendidikan tentang nasionalisme dan juga tentang kebudayaan dan juga peningkatan karakter itu sejak dini, sejak dari kecil, maksudnya dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Itu bisa juga diimplementasikan di pendidikan kayak PKN gitu, mungkin di pendidikan kebudayaan itu bisa masukin. Dan juga mungkin bisa juga dengan cara kita mengenalkan budaya-budaya Indonesia kepada masyarakat, kayak keseniannya gitu. Mungkin keistimewaan di setiap daerahnya itu mungkin juga bisa. Kalau menurut saya, cara membangun semangat kecintaan terhadap negara itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu pendidikan, seperti pendidikan sejarah, budaya itu harus diterapkan dari kecil, dari sedini mungkin lah, dari SMP, SMA, dari SD mungkin dari SMP. Nah itu kan ada nilai-nilai nasionalnya ya, jadi itu perlu ditekankan sih. Terus poin yang kedua itu ya, kita bisa menjadikan seorang menjadi contoh teladan. Ya, contohnya kayak guru, orang tua, tokoh masyarakat yang baik-baik lah. Jadi orang atau anak-anak sekarang tuh tahu mana panutan yang harus ditiru, mana enggak. Itu aja sih. Terkait membangun cinta kita kepada negara bagi generasi muda, menurut saya ada dua. Yang pertama, kita memberikan generasi muda saat ini kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara, seperti ikut bakti sosial. Yang kedua, kita mendorong peran serta generasi muda untuk ikut andil dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Seperti kita memfasilitasi generasi muda untuk ikut andil dalam penyelenggaraan negara. Memberikan pendidikan nasionalisme dan karakter bangsa sejak dini melalui pendidikan kebangsaan di sekolah. Terus yang kedua, mengenalkan budaya Indonesia seperti seni dan budaya, keanekaragaman hayati maupun sejarah. Lalu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keutuhan dan keamanan negara. Selanjutnya, memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
dan mendorong generasi muda untuk mengembangkan potensi diri serta berkontribusi bagi negara dan masyarakat. Dengan mencegah seluruh ancaman yang dapat memecah belah persatuan Indonesia dan menerima perbedaan yang ada di dalam Indonesia. Mungkin bisa dengan cara menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya, kayak melaporkan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan atau yang bertentangan atau mungkin bisa berpotensi ya untuk membahayakan kedaulatan gitu ya. Juga mungkin bisa juga dengan cara kayak setiap malamnya tuh mengadakan ronda keliling malam gitu, mencegah kejadian yang tidak enakan, mungkin seperti itu. Menurut saya mengimplementasikan kesiapsiagaan negara itu ada lumayan banyak ya poin-poinnya. Kita tuh menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar, seperti kayak melaporkan kejadian yang mencurigakan atau kejadian ada suatu kecelakaan. Nah itu harus langsung dilaporkan ke pihak yang berwenang, jadi nggak bisa kita langsung main hakim sendiri lah, contohnya itu. Kedua itu meningkatkan kesiapan dalam menghadapi bencana alam, seperti kayak mempersiapkan diri dalam ada bencana, kita tuh langsung evakuasi keluarga, langsung menyiapkan persediaan air semua, yang penting obat-obatan. Jadi untuk ya intinya kita harus kayak mempersiapkan diri kita lah dari bencana-bencana yang mungkin akan terjadi gitu. Yang ketiga itu meningkatkan pengetahuan tentang pertahanan negara dan memperkuat persatuan dan kesatuan seperti dengan mengikuti pelatihan militer, seminar atau tentang pertahanan negara. Jadi kita akan lebih tahu dan bisa mungkin menghargai budaya-budaya kita yang ada di Indonesia, dan jangan lupa soal agama dan suku dalam masyarakat. Yang keempat, mengikuti program kewirausahaan dan meningkatkan produksi dalam negeri sehingga dapat meningkatkan perekonomian kita juga nih. Nah, ini yang biasanya jarang diperhatiin nih sama kita, yaitu meningkatkan kewirausahaan atau ya produk dalam negeri. Kita lebih sering ya anak-anak zaman sekarang itu produksinya malah lebih suka belanja-belanja yang merek-merek luar, padahal itu ya, kurang baik lah buat perekonomian kita sendiri. Kelima, mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan seperti kegiatan gotong royong. Nah ini juga nih bakti sosial, kampanye sosial. Nah ini udah jarang terjadi banget nih di masyarakat atau di generasi kita sekarang ya. Orang gotong royong tuh udah jarang banget. Sekarang tuh bisa dilihat mungkin yang gotong royong itu bapak udah tua-tua gitu. Apalagi bakti sosial lah itu udah jarang banget. Makanya ini harus ditimbulkan lagi rasa partisipasinya dalam ya gotong royong ya tadi, bakti sosial dan kampanye sosial, itu aja. Bagi masyarakat, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai bela negara? Pastinya saat ini seperti menaati peraturan dan juga ikut andil dalam kegiatan bermasyarakat seperti gotong royong. Tapi yang paling utama adalah menaati setiap peraturan yang ada. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar, misalnya melaporkan kejadian yang mencurigakan atau mengikuti program keamanan lingkungan. Lalu yang kedua, meningkatkan kesiapan dalam menghadapi bencana alam seperti dengan mempersiapkan diri dan keluarga dalam menghadapi bencana, membuat evakuasi dan lain-lain. Selanjutnya, meningkatkan pengetahuan tentang pertahanan negara dan memperkuat persatuan dan kesatuan seperti mengikuti pelatihan atau seminar tentang pertahanan negara. Lalu mengikuti program kewirausahaan dan meningkatkan produksi dalam negeri sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional. Dan mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan seperti kegiatan gotong royong, bakti sosial, dan kampanye sosial.